Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi IB Tegal dimanapun Anda berada, terutama mahasiswa-mahasiswi yang kuliah dengan saya di mata kuliah Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi. Saya jadikan satu video ini ya karena ini sangat berkaitan, bahkan masih berkaitan dengan dua pertemuan sebelumnya, yaitu paripatetik dan iluminasi. Baik, mari kita langsung saja mulai. Ya, aliran irfani dan aliran muta'aliyah. Aliran muta'aliyah itu selisih kurun yang cukup lama. Ya, aliran irfani dari ini tokohnya Ibnu Arabi dari tahun 1165 sampai 1240. Sementara Mula Sadra, pencetus muta'aliyah, hikmah muta'aliyah ya, dari 1472 sampai 1640. Ini pernah terjadi jeda waktu yang cukup lama, itu di abad ke-13 ya. Nah, namun ini cukup terkait ya, sangat terkait antara irfani dan muta'aliyah. Bahkan dengan iluminasi dan paripatetik. Nanti ada perbedaannya. Aliran irfani itu ya, pertama pengertiannya dari kata arofa ya. Arofa ya'rifu irfanun ya. Irfanun. Arofa itu maknanya pengetahuan, kalau irfanun pengalaman. Jadi dari satu kata tapi maknanya berbeda ya. Kalau arofa hanya sekedar pengetahuan saja, belum sampai ke pengalaman, masih kognitif ya. Tapi kalau irfanun itu sudah sampai ke afektif, bahasanya begitu, sudah melakukan pengalaman bahkan ke psikomotoriknya ya, kurang lebih begitu. Nah, secara garis besar irfani itu ya kajiannya tentang tasawuf, tentang pengalaman spiritual ya. Ini tiga pokok yang sering diajarkan tentang irfani batin. Kenapa ini? Karena sudah pernah saya jelaskan ini di awal-awal pertemuan kuliah ini ya, yaitu ada epistemologi burhani, bayani, dan irfani. Ini mengulas saja. Kenapa saya ulas? Karena ini nanti akan berhubungan dengan materi yang ya muta'aliyah itu, juga dengan iluminasi dan paripatetik. Nah, untuk aliran irfani sendiri itu berasal, ada yang menyebutkan dari beberapa daerah ya. Ada yang menyebutkan dari Persia, ada yang mengatakan dari orang-orang Kristen, ada yang dari India ya. Itu bermacam-macam dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena pada saat di Persia misalkan ya, itu karena apa? Karena banyak orang-orang yang orang yang berasal dari Persia ya. Kemudian ada juga dari Kristen ya. Kenapa dikatakan dari Kristen? Karena pada waktu itu di Arab itu orang-orang Kristen dan orang-orang Arab berbaur ya, sehingga ada yang mengatakan irfani itu ya awal mulanya dari orang-orang Kristen gitu. Dari India ya. Juga banyak para sufi yang berasal dari India. Terus dari Yunani ya. Yang terkenal itu dari Yunani. Karena pernah terjadi pengalih bahasaan atau transliterasi berbagai macam kitab dari orang-orang Yunani ke orang-orang Islam waktu itu di daerah Arab ya. Nah, ini perkembangan irfani ya. Ada berapa ini? 6 ya. Fase pembibitan. Pada 1 Hijriah itu diantaranya menelurkan sebuah pemikiran bahwa zuhud adalah rasa takut ya. Kalau orang takut kepada Allah ya itulah dikatakan zuhud gitu. Masih zuhud itu masih sebatas pengertian dengan rasa takut.
Di abad kedua, fase kelahiran, zuhud bukan hanya lagi rasa takut, tapi memang benar-benar cinta kepada Allah, kepada Tuhan. Pada fase ketiga dan empat, ini baru kemudian ada implementasi zuhud dalam bentuk moral dan tingkah laku. Artinya zuhud itu tidak hanya berdiam diri, mendekam, tidak hanya mendekam kemudian mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Ini sudah mulai pertumbuhan. Nah, di masa puncak, fase puncak ini abad kelima, ini sudah mulai terintegrasi antara tasawuf dan fikih. Ya. Tasawuf fikih dulu sudah pernah saya gambarkan, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Sudah saya buatkan videonya. Silakan dibuka kembali bagaimana integrasi antara tasawuf dan fikih. Kemudian pada abad ke-6 sampai 7 Hijriah, ini sudah mulai terspesifikasi, terbagi-bagi ya. Irfani itu ada irfani yang sunni, ada irfani yang teoritis. Masih murni. Kalau teoritis sudah terpengaruh oleh orang-orang filsafat. Dari spesifikasi semacam ini kemudian akhirnya mengalami kemunduran, yaitu pada abad ke-8 Hijriah itu memberikan, hanya ada para ulama sufi yang memberikan komentar dari para pendahulunya. Mereka membuat kitab itu tidak isinya itu tidak murni gagasan dari mereka sendiri, tapi hanya sekedar mengkritik, mengkomentari dan seterusnya, sehingga tidak muncul ulama-ulama yang sekelas Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi dan seterusnya. Nah ini ya, aliran hikmah muta'aliyah itu sebenarnya gabungan dari aliran paripatetik, iluminasi dan irfani ya. Secara garis besar, paripatetik itu konsep berpikirnya menggunakan akal. Kalau iluminasi itu menggunakan hati, batin ya. Irfani juga sebenarnya memakai hati, memakai batin. Tapi ini iluminasi dan irfani itu ada. Kalau iluminasi itu kebatinan yang masih tetap dipengaruhi oleh akal. Tapi kalau irfani itu murni, tidak ada unsur akal sama sekali. Nah, hikmah muta'aliyah itu di samping di samping menggunakan kekuatan batin, tapi ada kekuatan akal juga ya. Hampir sama dengan iluminasi, tapi ini ada perbedaan, nanti saya jelaskan di dalam sebuah tabel. Nah, karakteristiknya yang penting ya. Kalau epistemologi muta'aliyah itu pengalaman mistik harus diungkapkan secara diskursif logis ya. Jadi pengalaman mistik itu tetap harus diungkapkan dengan adanya kekuatan akal. Nah, dalam wahdatul wujud, kesatuan wujud, eksistensi wujud adalah yang real, sedangkan esensi hanya ada pada pikiran manusia saja. Esensi itu kan wujud dari sebuah benda ya. Kalau eksistensi itu sesuatu tersebut kan ya, Anda melihat pohon. Nah, pohon itu kan esensi. Anda mengatakan ada bahwa pohon itu ada, ya kan? Mengatakan bahwa pohon itu ada. Nah, penyebutan ada itulah yang disebut dengan sebagai eksistensi. Ya. Nah, ontologi muta'aliyah ini lebih mengedepankan tentang eksistensinya, bukannya sekedar esensi. Ya. Ya, eksistensi di sini bukan hanya konsep atau pemahaman, tapi ya yang dimaksud eksistensi menurut muta'aliyah ini bukan hanya sekedar konsep dan pemahaman bahwa pohon itu ada, bukan sekedar pemahaman bahwa Tuhan itu ada. Kalau di paripatetik itu hanya sekedar konsep mungkin ya, perbedaannya. Di muta'aliyah itu lebih dari konsep ya. Tuhan itu ada. Ada, tapi adanya Tuhan bukan sekedar konsep. Benar melebihi dari sekedar konsep dan pemahaman. Nah, kosmologi ya, perubahan transsubstansial atau al-harakatul jauhariyah. Perubahan bisa terjadi bukan karena eksidental, tetapi bisa saja karena substansial. Nah,
bisa cari pengetahuan yang lebih luas lagi ya, tentang muta'aliyah ini, tidak cari di buku. Nah, ini lebih jelasnya ya perbedaan antara paripatetik, iluminasi, dan hikmah muta'aliyah. Ya, jadi dalam mempelajari filsafat itu ada 3 tingkatan ya. Pertama penangkapan, pengejaran, dan pembuatan atau produksi. Nah, penangkapan itu infial, bereaksinya jiwa ya. Maksudnya begini, misalkan tadi saya contohkan, Anda melihat misalnya contohnya ini ya, Anda melihat pohon. Nah, ini contohnya nih, ini. Posisi Anda di sini, Anda sebagai manusia. Anda melihat pohon. Ya. Pohon ini kan esensi. Ya. Kemudian Anda menyebutkan ini ada. Nah, Anda menyebut pohon inilah dikatakan sebuah ini tadi. Ya, bereaksinya jiwa. Bereaksinya jiwa. Ketika Anda melihat pohon kemudian berpikir bahwa wah pohon itu bentuknya begitu, warnanya hijau daunnya dan seterusnya. Penyebutan yang semacam itu sehingga menghasilkan ada pengetahuan paripatetik, masih menggunakan akal ya. Jadi Anda pahami paripatetik ini penangkapan ya. Anda menangkap tentang kursi itu bentuknya kotak ya. Ini baru penangkapan. Yang menangkap itu siapa? Jiwa atau roh ya. Baru penangkapan. Baru kemudian masuk ke iluminasi ya. Ada penyelimutan roh atas wujud yang ada di luar. Setelah Anda menangkap tentang objek, baru dimasukkan ke dalam roh, sehingga di situ ada penyatuan ya. Ada penyatuan antara diri Anda dengan kursi. Sehingga dalam iluminasi itu Anda itu ya kursi, kursi itu ya Anda ya. Nah, dalam kajian filsafat yang paling tinggi ya, ketika Anda mempelajari tentang Tuhan, Allah ya. Allah, Anda melihat keesaan Allah ya. Nah, dalam filsafat yang lebih tinggi, kemudian Anda para filsafat itu berpikir begini. Saya melihat keesaan Allah. Nah, keesaan Allah itu adalah Tuhan. Berarti bisa disimpulkan, saya adalah milik Tuhan, Tuhan itu milik saya. Wah, ini berpikirnya sudah mulai lebih tinggi ini ya. Nah, jadi ada penyatuan. Inilah yang disebut dengan wahdatul wujud. Yang wahdatul wujud. Ya. Tapi ini jangan terlalu dipikirkan lebih dalam ya. Ini hanya boleh, para filsafat itu boleh mengatakan begini. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Boleh, karena apa? Pola berpikir mereka itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah cahaya. Nah, cahaya yang paling besar itu adalah Tuhan. Jadi manusia, makhluk hidup di dunia ini adalah isyraqi atau pancaran cahayanya Tuhan. Nah, itulah. Tapi kita tetap berpikir bahwa Tuhan itu adalah Al-Khaliq, ya, tetap Al-Khaliq. Sementara manusia ini tetap makhluk. Ya, kita punya batasan sendiri. Walaupun makhluk itu ya sebenarnya awal mulanya adalah cahaya, Tuhan juga memang adalah cahaya. Tapi cahayanya Tuhan itu berbeda ya. Cahayanya Tuhan itu berbeda. Ya, tidak seperti cahayanya manusia, tidak. Jadi ini ada perbedaan. Ini hanya pola pikir dari para ahli filsafat itu sendiri ya. Nah, sehingga ini ada perbedaan ini ya. Anda bisa bicara sendiri. Kalau hikmah mutaliyah itu sudah mulai produksi ya. Nah, di sini roh dan indera menangkap wujud luar kemudian diproduksi di dalam dirinya sehingga roh dan indera menyatu sesuai dengan apa yang ada di luar dirinya. Ini hampir sama nih ya. Hikmah mutaliyah itu hampir sama dengan iluminasi ya. Tapi di dalam hikmah mutaliyah itu ada tingkatan-tingkatan ya. Ada tingkatan. Kalau tadi di Suhrawati itu
wujud di luar itu gelap, tetapi tetap akan tersinari ketika bersentuhan dengan roh ya. Persentuhan itulah dianggap sebagai ilmu. Nah, ya tadi saya katakan iluminasi itu ya ada penyatuan wada wahdatul wujud. Tapi ini penyatuannya tersebut tanpa dibarengi dengan akal. Nah, tapi di hikmah muta'aliyah ini ya roh dan indranya itu menangkap wujud yang ada di luar sehingga tetap ada dorongan dari akal dan hati. Ya, tadi ini kembali ini perbedaan wahdatul wujud menurut Ibnu Arabi dan Mula Sadra. Kalau Ibnu Arabi itu wujud itu milik Tuhan. Mula Sadra wujud itu milik satu makna. Ada gradasi, ada tingkatannya. Intinya kalau Mula Sadra itu segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan Allah atau Tuhan, itu menyatu, wahdatul wujud. Tapi penyatuannya tersebut itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau misalkan itu cahayanya ada perbedaan. Tapi kalau Ibnu Arabi itu tidak. Maka ada sebagian orang yang mengatakan Ibnu Arabi itu sesat gitu ya. Nah, Ibnu Arabi itu di Indonesia itu misalkan benar ya. Pernah bahwa menurut cerita ini ya, ada orang yang masuk ke rumahnya Syekh Siti Jenar itu. Ada orang di dalam misalkan. Tidak ada. Adanya siapa? Allah gitu kan ya. Kenapa? Karena dalam dirinya itu sudah menyatu antara dirinya dengan Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada manusia tetapi adanya Allah. Wah, ini kan filsafat tingkat tinggi itu ya. Syekh Siti Jenar atau Ibnu Arabi. Nah, di dalam Mula Sadra itu tidak begitu. Aliran Hikmatul Muta'aliyah itu tidak menyatakan bahwa asal semena-mena menyebut bahwa segala sesuatu atau benda di dalam dunia ini adalah Allah, itu tidak. Nanti Anda menyebut motor adalah Allah, rumah adalah Allah, WC adalah Allah, semua hewan itu dianggap adalah Allah. Itu kalau seperti itu nanti tidak ada spesifikasi. Nah, di dalam Mula Sadra itu ya boleh mengatakan bahwa semua itu adalah Allah, semua itu adalah Tuhan. Tapi ada tingkatannya. Penyebutan Allah itu hanya sekedar bahwa dia itu ada sedikit cahaya yang berasal dari Tuhan, dari Allah. Ya. Nah, inilah Mula Sadra ya. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Jadi memang ribet ya mempelajari tentang filsafat itu, memang begitulah pola pikirnya begitu. Anda ingin lebih paham lagi, silakan banyak-banyak membaca buku. Nanti akan Anda mengetahui sendiri peta-peta dari para filsuf, para filsafat. Ini sepintas tentang video saja ya. Ya, pada intinya Mula Sadra, ada Mula Sadra, ada Ibnu Arabi, ada Suhrawardi dan ada Ibnu Sina kemarin ya. Ini keempat tokohnya ini berbeda-beda ya. Semua Mula Sadra. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.